Inilah tubuhku, inilah darahku. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya, hari besar, tubuh dan darah Kristus. Dan kita diingatkan dalam bacaan-bacaan hari ini bahwa Yesus sendiri adalah sumber hidup kita. Kita ingat bagaimana Yesus berkata kepada kita semua, "Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan." Dan hari ini kita diingatkan bahwa Yesus adalah sang roti hidup. Kalau kita bisa hidup berkelimpahan, itu karena Yesus adalah sang roti hidup yang turun dari surga. Roti hidup ini adalah roti kasih. Roti hidup adalah roti kasih. Bagaimana kita bisa mengerti Yesus sebagai roti hidup? Pertama, kita perlu ingat bahwa pesta hari ini adalah peringatan dari komuni, perjamuan malam terakhir. Kedua, ada kurban kudus. Ketiga, ada kehadiran nyata dari Yesus. Komuni, kurban, kehadiran. Malam hari ini kita memperingati perjamuan malam terakhir. Injilnya mengingatkan kita akan apa yang terjadi malam sebelum Yesus disalib. Dan malam sebelum Yesus disalib, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, perhatikan, Yesus belum disalib, tapi Yesus sudah katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi dalam perjamuan malam terakhir yang sekarang kita peringati dalam misa perayaan Ekaristi, kita memperingati bagaimana Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Dan dengan peringatan itu kita juga diundang untuk komuni kudus. Apa sih artinya komuni? Kalau dalam bahasa Inggris kan communion, artinya persatuan. Karena ada perjamuan malam terakhir, kita semua disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain lewat Holy Communion, komuni kudus. Disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain. Tapi Romo, bagaimana kita bisa disatukan dengan Yesus dan disatukan satu dengan yang lain? Tidak cukup bahwa kita melihat perayaan hari ini hanya sebagai sebuah peringatan akan perjamuan malam terakhir. Saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita harus ingat Yesus bisa hadir bersama kita ini karena kurban. Jadi perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban Kristus. Kalau yang satu berbicara mengenai perjamuan, kebersamaan, pesta, kurban berbicara mengenai salib Kristus. Oleh karena itu, Yesus bisa mengatakan kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, inilah darahku. Jadi saat perjamuan malam terakhir, Yesus sudah memberikan dirinya kepada para murid, kepada semua yang mengikuti Kristus. Yesus sudah mengorbankan dirinya. Jadi di sini penting sekali untuk kita melihat aspek korban dari Ekaristi. Kalau Anda mau merenungkan lebih dalam lagi, baca kembali bacaan kedua dari surat kepada umat di Ibrani.
Ini adalah ayat-ayat kunci untuk bisa mengerti kurban. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kurban, apa sih kurban itu? Kurban ini adalah satu hal yang ada dalam setiap agama. Semua agama ini ada kurbannya. Zaman dulu ketika kita berbicara mengenai kurban, kurbannya ini apa? Kalau kita nonton film-film agama kuno, korbannya apa? Manusia, korban hidup manusia. Bahkan kita ingat Abraham juga diminta untuk mengorbankan anaknya. Kenapa perlu ada kurban? Perlu ada korban supaya hubungan manusia dengan dewa-dewi itu bisa baik lagi. Kurban bikin dewa-dewi ini jadi tenang. Itu agama kuno. Tapi kurban ini karena ada di setiap agama, dia juga ada dalam kebudayaan orang-orang Yahudi dan agama Katolik. Kurban. Tapi kurban ini bukan untuk buat Allah yang marah-marah jadi tenang lagi, jadi baik hati, tapi karena Allah sudah selalu murah hati kepada manusia. Jadi kurbannya ini adalah untuk menyambung kembali hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena dosa. Dan kurban ini sejak Abraham bukan lagi korban manusia, tapi korbannya diganti dengan domba. Makanya domba ini sebagai lambang yang sangat kuat dalam gereja Katolik. Yesus kita sebut sebagai anak domba Allah. Dan waktu Yesus melakukan perjamuan malam terakhir, ini murid-murid tanya, dombanya mana? Karena mereka mau mengingat bagaimana perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ada anak domba yang darahnya itu dioleskan di rumah-rumah orang Israel dan mereka terbebas dari maut. Korban Yesus adalah korban yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena saat kita berkorban, ada imam dan ada kurbannya. Imam ini yang mempersembahkan korban. Imam yang mempersembahkan korban. Imam mewakili semua orang supaya bisa berhubungan dengan baik kembali dengan Allah dengan mempersembahkan korban. Imam dan korban ini berbeda. Tetapi dalam kurban Yesus adalah Sang Imam Agung, dikatakan dalam bacaan kedua. Tapi Yesus juga adalah Sang Anak Domba Allah yang dikorbankan. Jadi dua-duanya ini jadi satu dalam Kristus. Perhatikan baik-baik, kalau kita mau berkorban, kita perlu mengorbankan sesuatu bagian dari diri kita. Supaya bisa mempersembahkan domba, kan harus beli domba kan? Harus keluarin uang buat beli domba. Ini jadi sedikit bagian dari diri kita yang kita persembahkan kepada Allah. Tapi dalam kurban Yesus, ini adalah kurban yang paling sempurna karena Yesus bukan mempersembahkan sebagai imam sesuatu yang dia miliki, sebagian dari yang dia miliki, tapi hidupnya sendiri, seluruh hidupnya taat sampai mati. Dan dengan kurban ini Yesus secara sempurna menebus manusia. Nah, dari kurban ini lalu apa yang kita lakukan sekarang? Yesus disalib, wafat satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya. Jadi kalau hari ini kita merayakan kurban Yesus dan kita menerima tubuh dan darahnya yang sudah diberikan kepada kita,
Ini bisa terjadi kita menerima bukan hanya roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, bukan hanya sebagai lambang, tapi sungguh-sungguh sebagai tubuh dan darah Kristus yang sejati. Karena apa? Karena Yesus yang berkorban disalib buat kita adalah Allah dan manusia. Sebagai Allah, Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Makanya pengorbanan Yesus waktu disalib itu kan hari Jumat. Tapi Yesus sudah katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kapan? Hari Kamis sebelumnya. Dan sesudahnya, sekarang saat kita mengatakan, saat Romo mengatakan, inilah tubuh Kristus, darah Kristus, inilah tubuhku dan darahku. Ini bukan sekedar lambang, tapi sungguh tubuh dan darah Kristus. Ini bisa terjadi tentu karena kuasa Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, kuasa Allah yang kekal. Saat kita mengingat misteri penyaliban Yesus, pengorbanan Yesus, Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, efek kuasa dari penebusan itu hadir kembali dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi sumber yang paling penting, sumber yang harusnya paling menjadi kuasa dalam diri kita, mengubah kita sebagai makanan rohani, roti hidup. Makanya saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diundang untuk masuk dalam misteri iman yang perlu menjadi sumber kekuatan yang paling dalam hidup kita, Ekaristi. Semoga ini bisa dihayati lebih dalam sehingga Anda bisa sungguh-sungguh hidup penuh, secara penuh, karena Yesus sebagai roti hidup selalu kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sebagai contoh, saya mau kasih satu cerita dari Vietnam tentang kardinal, namanya seorang kardinal yang namanya Franciscus Xaverius Van Thuan. Cerita dia luar biasa. Jadi kardinal ini dilahirkan tahun 28, kemudian jadi Romo tahun 1953. Dia jadi uskup tahun 1967, dan kemudian dia dipenjara oleh komunis. Kisah bagaimana dia dipenjara ini adalah kisah yang indah, yang dia katakan sebagai perjalanan menuju kesucian. Bagaimana caranya? Lewat Ekaristi. Dia dipenjara selama 13 tahun. Dan 13 tahun itu 9 tahun dia ada di satu sel sendiri, ruangannya sendiri aja. Jadi saat dia ditanya, apa yang bikin kamu kuat? Ekaristi. Bagaimana kardinal merayakan Ekaristi dalam penjara? Dia nggak punya piala. Bagaimana dengan anggur dan hostinya? Jadi dia bilang waktu dia masuk ke penjara, dia minta sama umat untuk dikirimin anggur sebagai obat perutnya. Umat langsung ngerti, mereka bawain anggur sedikit-sedikit dan bawain roti. Jadi setiap hari dari roti itu dia ambil potongan kecil, lalu anggurnya, apa yang dia pakai sebagai piala? Tangannya, telapak tangannya. Dia tetesin anggur dan tetesin air, lalu dia buat misa. Dan ini yang selalu menjadi sumber kekuatan buat dia. Dia bilang ada saat-saat dimana dia merasa gak mau hidup lagi, gak tahu buat apa hidup, doa aja gak bisa, susah. Tapi Ekaristi
yang selalu menguatkan dia. Bahkan dia bilang karena Ekaristi ini dia bisa melihat penjara itu sebagai katedralnya, dan dia diajak untuk bermisi untuk anggota-anggota lainnya yang ada di penjara. Jadi waktu dia udah selesai di penjara di kamar sendiri, dia udah digabungin sama yang lain. Dia bilang itu ada ratusan tahanan dan mereka dibagi jadi kelompok-kelompok kecil, 50 orang, 50 orang, 50 orang. Dia bilang di kelompok dia ada 6 orang Katolik. Jadi semua tidurnya deket-deket sama dia. Kalau lampu udah mati, mereka Ekaristi sama-sama. Itu menguatkan semua yang Katolik. Bahkan yang non-Katolik pun ada yang kemudian bertobat, ikut jadi Katolik. Lalu mereka bilang kalau udah selesai misa, itu tubuh Kristus mereka simpen, mereka bagi. Kalau ada pertemuan sama orang-orang lainnya yang di penjara, mereka bagi ke yang lain supaya bisa jadi sumber kekuatan. Ada yang udah mau bunuh diri karena nggak lihat lagi arti hidup di penjara, udah capek. Tapi Kardinal Van Tuan ajak dia terus berdoa, ajak terus Ekaristi, dan syukur pada Tuhan dia bisa menemukan kekuatan kembali dalam Ekaristi. Sungguh Ekaristi adalah roti hidup. Ekaristi menjadi roti hidup karena ini adalah roti kasih Allah. Semoga kita semua selalu dikuatkan lewat Ekaristi Kudus, roti hidup yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Amin.